hari ini. Tetapi kami berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu pemikiran kami, mengalihkan perhatian kami dan pemberitaan firman-Mu, kami bersatu hati di tempat ini. Kami usir, kalahkan, patah hancurkan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai kami Tuhan. Kami buka tempat ini, ruangan hati kami. Roh Kudus berkarya di tempat ini. Kami buka seluas-luasnya bagi Tuhan. Nyatakanlah Tuhan Yesus apa maksud dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, silakan kepada Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saudara, kita kembali boleh mengucap syukur dan merasakan sukacita itu boleh tinggal diam dan penuh dalam kehidupan saya dan saudara. Siapa pagi hari ini yang merasa bersukacita boleh lambaikan tangannya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Sampai belakang saudara, angkat tangan. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersukacita. Amin. Saya tidak mau tahu apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara gumulkan, tetapi satu hal yang perlu kita percaya bahwa firman Tuhan adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Amin. Firman Tuhan adalah dasar dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini satu tema yang akan saya sampaikan kepada kita yaitu bicara tentang trusting God day by day. Ya, sama-sama katakan trusting God day by day. Trusting God day by day. Yang artinya mempercayai Tuhan hari ke hari. Amin. Amin. Kita perlu saudara mempercayai Tuhan hari lepas hari. Kita perlu mempercayai Tuhan hari demi hari. Saudara, tema ini saudara beberapa bulan belakangan ini begitu memberkati kehidupan saya beserta dengan keluarga kecil saya, karena saya tahu saudara, dalam saya mengiringi Tuhan, saya perlu memiliki kepercayaan yang penuh untuk percaya seutuhnya kepada Tuhan hari demi hari. Katakan amin. Saudara, tema ini saudara Tuhan ingatkan dan nasihatkan dalam kehidupan saya supaya saya terus berjalan dalam kepercayaan saya mengiringi Tuhan setiap hari. Dan saya tahu saudara, dalam satu tahun itu ada 360 hari. Dan ada di mana hari saya pasti tidak percaya sama Tuhan. Ada di mana hari saya justru percaya kepada ketakutan saya percaya kepada masalah saya dibandingkan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau saya memperbesar kapasitas kepercayaan saya kepada Tuhan, bukan hanya hari ini, tapi hari demi hari, untuk saya dan saudara terus percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita perlu memperbesar kapasitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Hari demi hari. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 saudara. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala waktumu, maka Ia akan
Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini saudara berisikan nasihat dan peringatan. Dalam kalimat pertama ini bicara tentang nasihat. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan bukan hanya saat hari Minggu saja. Percaya kepada Tuhan bukan saat hari ini saja kita sedang ibadah. Percaya kepada Tuhan bukan saat keadaan kita baik-baik saja, tetapi setiap hari saudara harus mempercayai Tuhan hari demi hari. Amen. Dari hal yang kecil maupun dari hal yang besar sekalipun, saya dan saudara harus mempercayai Tuhan hari demi hari. Amen. Dari hal yang kecil, saudara, bukan hal yang besar. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, saudara harus mempercayai Tuhan hari demi hari. Amen. Kalau saudara ingin pergi ke satu pulau dan saudara menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat, waktu saudara naik pesawat, saudara tidak kenal sama pilotnya siapa. Tapi saudara percaya waktu saudara naik pesawat, sekalipun saudara tidak kenal pilotnya siapa, saudara percaya pesawat itu akan sampai kepada tujuan. Sama halnya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara harus bangun kepercayaan itu day by day, hari demi hari. Karena kenapa? Karena waktu saudara percaya dengan segenap hatimu, engkau akan lihat penyertaan Tuhan. Amen. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Amin. Amen. Saudara, kenapa Tuhan mau kita mempercayai Dia dengan segenap hati? Ya. Kenapa Tuhan mau kita mempercayai Dia dengan segenap hati? Karena Tuhan tahu, saudara, kecenderungan hati manusia itu selalu bersandar kepada kekuatannya sendiri. Ya. Tuhan tahu sekali, saudara, kelemahan manusia ini. Seringkali manusia cenderung bersandar kepada kekuatannya sendiri. Makanya di kalimat yang kedua ini peringatan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya saudara, jangan sampai kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan logikanya, mengandalkan pengalamannya dan pengetahuannya sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Ini manusia, saudara. Tuhan tahu sekali kecenderungan hati manusia itu selalu bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dan Tuhan nasihatkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan hari ini, tapi day by day, hari demi hari. Saudara, ciri-ciri orang yang bersandar kepada pengertiannya sendiri itu, saudara, sangat dapat terlihat waktu bangun pagi. Kita tidak usah kasih contoh yang susah-susah, saudara. Orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, itu contohnya dapat terlihat waktu bangun pagi. Orang yang bersandar kepada Tuhan waktu bangun pagi, apa yang dia lakukan, saudara? Orang yang bersandar kepada Tuhan waktu bangun pagi, apa yang dia lakukan, saudara? Penyembahan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi ada banyak anak Tuhan seringkali bangun pagi, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Tetapi apa, saudara? Apa? Kopi tidak jamak, saudara. Saudara bisa jawab sendiri, kakak. Kopi itu, saudara, udah 10 tahun yang lalu kopi.
Saudara, ciri-ciri orang yang tidak bersandar kepada Tuhan waktu bangun pagi, yang dicari adalah HP. Waktu dia ambil HP, dia langsung buka sosial media. Entah itu Facebook, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram, entah itu TikTok. Tetapi saudara perhatikan, data terbesar kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, TikTok itu angkanya paling tinggi. Dibuka sama orang Indonesia. Saudara, bangun pagi itu berdoa. Bilang kepada diri kalian, kamu bangun pagi berdoa atau tidak? Coba tanya saudara, kamu bangun pagi berdoa atau tidak? Saya belum lihat saudara tanya, diri kalian tanya saudara. Saudara bangun pagi berdoa atau tidak? Ayo bapak-bapak tanya. Kalau dia jawab berdoa, tanya balik niat aku. Ya. Kadang-kadang ada banyak kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita katakan saya bersandar kepada Tuhan, tetapi aplikasinya waktu kita bangun pagi kita tidak pernah berdoa. Yang kita ambil handphone kita, lalu kita buka sosial media kita, TikTok kita. Waktu kita buka TikTok, yang muncul statue. Statue setelan cuek baru. Kalau cocok tinggal datang ke rumah. Nah saudara apa kan? Giliran Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, pujilah Tuhan di jiwamu. Apa lagi? Giliran statue soalnya apa? Velocity soalnya apa gerakannya? Tuhan ampuni kita. Amin. Tidak ada yang salah saudara dengan TikTok, tapi saudara salah waktu saudara bangun pagi, saudara dahulukan handphone saudara. Saudara lebih kenal statue daripada firman Tuhan. Saudara lebih kenal dengan velocity dibandingkan firman Tuhan. Saudara, waktu bangun pagi, saudara jangan scroll status orang. Ya, lihat status orang, oh hari ini lagi di sini, oh hari ini ada tempat makanan baru. Ya, saudara baca firman Tuhan. Bangun pagi saudara, jangan balas komen orang. Oh ya Eda, saya hari ini puji Tuhan. Saudara berdoa. Waktu saudara bangun pagi, saudara jangan update status. Morning guys, hari ini dengan secangkir kopi hitam ditemani dengan hangatnya pisang goreng. Aku percaya Tuhan akan memberikan rezeki kepada amin. Budi gale. Bikin status jago saudara. Ya, Tuhan akan menyertai semoga rezeki lancar hari ini amin. Padahal tidak berdoa, padahal tidak merenungkan firman Tuhan, tetapi update status. Yang lebih parah lagi saudara, kadang-kadang waktu bangun pagi bukannya baca Alkitab, buka handphone, dia lihat status orang memberkati dia, akhirnya dia repost status itu saudara. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wih keren, rohani banget. Padahal kopas, padahal repost, dia tidak renungkan firman Tuhan itu, hanya ambil dari orang. Siapa yang situ? Siapa saudara di antara saudara yang suka demikian? Ayo ngaku. Saudara, kalau saudara renungkan firman Tuhan, saudara post itu baru keren. Tapi kalau saudara hanya comot-comot saja, tapi dalam pribadimu saudara tidak bersandar sama Tuhan, itu bohong saudara. Makanya saudara, waktu bangun pagi itu terlihat. Kalau saudara adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, pasti saudara akan berdoa, amin. Kalau saudara adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, pasti saudara akan merenungkan firman itu. Saya tidak tahu bagaimana saudara mengaplikasikan hidup saudara masing-masing. Ada orang yang bangun pagi dia berdoa, waktu malam hari dia renungkan firman Tuhan. Ada orang yang pagi dia langsung berdoa, dia langsung renungkan firman Tuhan. Saya sama istri kalau berdoa pagi, kami berdua suka lagu favorit kami, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Saudara ngantuk, memang ngantuk saudara. Ngantuk.
Tetapi saudara harus paksa hidup saudara. Saudara akan melihat perbedaan. Orang yang bangun pagi dengan berdoa dengan orang yang bangun pagi tidak berdoa itu terlihat jelas. Amen. Saudara waktu bangun pagi berdoa, saudara akan lihat saudara penuh bersandar dengan Tuhan. Amen. Saudara akan jalani hari saudara beda. Tetapi orang yang bangun pagi tidak berdoa, aduh, sama saja saudara, terlihat sama, tetapi hatinya penuh dengan ketidaktenangan saudara. Dan oleh sebab itu saudara, saya kasih pesan kepada kita pagi hari ini. Satu hari saja saudara tidak berdoa dan tidak baca firman Tuhan, sama halnya satu hari penuh juga saudara tidak percaya kepada Tuhan. Amen. Ya. Kalau saudara dalam satu hari saudara tidak ada doa, saudara tidak ada perenungan firman Tuhan, sama halnya saudara satu hari penuh juga saudara menjalani hari dengan tidak percaya kepada Tuhan. 7 hari saudara tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, 7 hari juga saudara berjalan penuh dengan tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak usah hitung dulu hari Minggu saudara. Kita hitung hari-hari di luar kita ibadah. Kalau 30 hari saudara tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, 30 hari saudara berjalan dengan tidak percaya sama Tuhan. Iya. 1 tahun penuh saudara tidak pernah berdoa, bangun pagi sama Tuhan, saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu pada malam hari. 360 hari saudara berjalan dengan tidak mempercayai Tuhan. Saudara, apa jadinya 2 tahun penuh saudara tidak pernah bangun pagi berdoa, saudara tidak pernah baca firman Tuhan? Apa jadinya kehidupan kita saudara? Saudara bisa bayangkan, saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi dalam keseharianku engkau tidak pernah berdoa sama Tuhan, engkau tidak pernah bersandar kepada Tuhan, engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan, munafik. Amen. Saudara hanya melayani Tuhan di atas ini saja, tetapi dalam keseharianmu engkau tidak bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amen. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amen. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bukan hari Minggu saja saudara kita cari Tuhan, tetapi ada hari yang lain di mana saudara diuji sama Tuhan keseharian saudara. Apakah engkau adalah anak yang mencari aku atau tidak saudara? Dan hal ini saudara menjadi perenungan dalam kehidupan kita, bahwa bersandar kepada Tuhan itu saudara artinya sebelum engkau menjalani harimu, engkau cari Tuhan. Amen. Waktu engkau menyelesaikan pekerjaanmu, engkau tutup dengan cari Tuhan. Amen. Saudara, ada di sini 7 hari saudara tidak pernah berdoa sama Tuhan. Saudara, ada di sini sudah 30 hari saudara tidak pernah bangun pagi doa. 30 hari saudara bangun pagi tidak pernah berdoa. Atau ada di antara saudara yang sudah 360 hari saudara tidak pernah berdoa sama Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara waktu masalah datang baru saudara bersandar sama Tuhan. Amen. Waktu kesulitan datang baru saudara bersandar sama Tuhan. Amen. Jangan demikian saudara. Tetapi perhatikan pola hidup kita sama Tuhan. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri saudara? Yang pertama, pemahaman kita terbatas. Katakan sama-sama, pemahaman kita terbatas. Pemahaman kita terbatas. Kita hanya melihat satu sisi, sedangkan Tuhan melihat Keseluruhannya. Saudara, kenapa Tuhan tidak mau kita bersandar dengan pengertian kita sendiri? Karena pemahaman kita terbatas, saudara. Amen. Kita hanya melihat satu sisi, sedangkan Tuhan melihat Keseluruhannya. Satu contoh Alkitab. Waktu Tuhan panggil Abraham beserta dengan keluarganya untuk keluar dari tanah Ur Kasdim,
Apakah Abraham menolak panggilan itu? Tidak. Tidak. Abraham itu saudara bukan orang yang miskin, tetapi Abraham adalah orang yang kaya. Dia sudah punya semuanya dalam kehidupannya. Tetapi waktu Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari Kana Ur Kasdim, Abraham taat dan mengikuti perintah Tuhan. Amin. Dan waktu Abraham berusia 75 tahun saudara, ketika Tuhan pertama kali membuat janji kepada Abraham, Tuhan katakan, Abraham, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, tidak bisa dihitung. Tetapi yang jadi masalahnya saudara, waktu Tuhan ikat janji itu kepada Abraham, waktu Abraham berusia 75 tahun, Abraham tidak punya anak. Abraham tidak punya keturunan. Tetapi Tuhan ikat janji itu sama Abraham. Di umur berapa saudara? 75 tahun. Saudara, kalau kita berada di umur 75 tahun, Tuhan baru berjanji sama kita, apakah saudara masih tetap percaya? Secara manusia tidak. Saudara ingat ya, beberapa minggu lalu saya katakan, kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan genapi. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan tepati, tidak pernah gagal. Nah, waktu Tuhan janjikan Abraham punya keturunan, pada saat Abraham berusia 75 tahun, istrinya tidak langsung hamil saudara, tetapi ada proses. Nah, masalah yang kedua harus dihadapi oleh Abraham. Tuhan sudah berjanji Dia akan menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan yang begitu banyak, tetapi Abraham harus melakukan rasa percayanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sekalipun Abraham belum memiliki keturunan, Abraham harus tetap percaya. Percayanya seperti apa saudara? Day by day, hari demi hari. Abraham disebut apa saudara? Bapak orang Percaya. Bapak orang percaya. Abraham disebut bapak orang beriman. Karena Abraham saudara taat, walaupun segalanya belum jelas terlihat. Saudara boleh buka dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 2-1 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik usahanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara perhatikan, dengan iman Abraham taat. Ya, sekalipun dia belum melihat secara jelas, tetapi Abraham taat. Ketaatan Abraham tidak timbul pada saat ini saja saudara, tetapi ketaatan Abraham timbul setiap hari. Dia bangun kapasitas kepercayaan dia kepada Tuhan hari demi hari. Dan kalau saudara lihat dalam Kejadian 21 ayat 5 memberitahu kepada kita bahwa Abraham berusia 100 tahun ketika Sarah melahirkan Ishak. Ya, saudara, waktu Abraham memiliki keturunan, usia Abraham tidak muda lagi tapi makin tua, 100 tahun. Dan Sarah melahirkan yang namanya Ishak. Dan saudara tahu, Sarah dan Abraham itu saudara beda usianya 10 tahun. Abraham 100 tahun, Sarah melahirkan Ishak itu umurnya 90 tahun. Dan pengenapan janji Allah saudara terbukti dalam kehidupan Abraham. Saudara, rentang waktunya berapa tahun saudara Abraham punya anak? 25. Trusting God day by day. 25 tahun Abraham belajar mempercayai Tuhan hari demi hari. Saudara punya pergumulan berapa tahun? 2 tahun? Atau ada yang mungkin sudah lama 5 tahun?
10 tahun. Saudara, Abraham 25 tahun. Secara manusia tidak mungkin Abraham punya anak, saudara. Sudah opung-opung. Jiwa Palembang telah kenyap dia dulu. Ya. Lu zaman dulu saudara tidak ada sesar. Halo? Zaman dulu tidak ada sesar. Saudara bisa bayangin waktu Sarah usia 90 tahun gimana cara dia lahirin, saudara? Secara fisik kekuatannya lemah. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan kasih kekuatan. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, semuanya pasti berhasil. Tetapi masalahnya saudara percaya atau tidak. Amin. Saudara, dalam kitab pengiring Tuhan, saya tahu semuanya. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Pak Situmorang. Amin. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Bapak Silitonga. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Mama Maria. Ada janji semua dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi masalahnya seringkali kita tidak percaya. Percaya bukan saat kita melayani. Percaya bukan saat kita dengar firman Tuhan. Tetapi percaya itu perlu ditambahkan kapasitas kita, diperbesar hari demi hari, day by day. Amin. 25 tahun penantian panjang, Abraham memiliki seorang anak namanya Ishak. Kalau saudara baca dalam Kejadian 21 ayat 5, Sarah katakan, aku tertawa karena Tuhan. Tidak mungkin aku punya anak, tetapi itu semua karena Tuhan dan akhirnya saya tertawa. Ya. Karena Abraham ini percaya sama Tuhan, akhirnya saya tertawa. Ternyata saya juga bisa gendong anak. Saya bisa menyusui anak saya sendiri di usia yang tua. Saudara, awan boleh gelap, orang boleh curang, orang boleh jahat, tetapi saudara harus tetap percaya sama Tuhan. Amin. 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 Situasi apapun yang datang menyerang hidup saudara, jangan sampai iman saudara goyah. Amin. Jangan sampai iman saudara mundur. Amin. Saudara, saya punya kesaksian. Waktu saya mengikuti sebuah acara, saya nginap di sebuah hotel lantai 12, saudara. Kalau sudah nginap di hotel lantai 12 atau lantai berapa pun saudara, yang penting tinggi, itu kayaknya idaman banget ya. Ya, karena kan kita kan semua tinggal kan jarang sekali tinggal di rumah yang bertingkat tinggi. Orang biasanya kalau tinggal di hotel itu, saudara, waktu pertama kali masuk hotel, yang dia cari itu pasti view, tempat pemandangan hotel itu sendiri. Waktu saya buka tirai hotel itu, saudara, ternyata pemandangannya langsung ke kota. Saya bisa lihat jalan-jalan, saya bisa lihat mobil, saya bisa lihat motor-motor lewat, saudara. Waktu saya merenung situ, saudara, sambil saya lihat, mata saya tertuju kepada satu bengkel. Bengkel ini sepi sekali, saudara. Tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang bercabang, tidak ada orang isi angin. Waktu saya lihat, saya coba gambarkan diri saya seperti Tuhan. Karena saya di atas, saya bisa lihat semua. Kalau saya jadi Tuhan, gampang sekali. Setiap motor yang lewat, saya suruh dia berhenti isi angin di situ. Setiap mobil yang lewat, saya bisa buat angin dia berkurang atau mungkin kecucuk paku. Saya suruh mobil itu berhenti ke bengkel itu untuk tambahan. Dan saya bisa melakukan apa saja karena saya dari atas bisa melihat keseluruhan dari bawah. Demikian juga Tuhan, saudara. Kita ini terbatas secara pandangan, kita terbatas karena kita di bawah, saudara. Tuhan di atas. Saudara, Tuhan tahu caranya bekerja. Saudara, tidak usah ajarin Tuhan bekerja. Tuhan tahu caranya dia bekerja, Tuhan tahu caranya dia memberkati kita. Tetapi yang Tuhan mau, saudara, percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Semuanya Tuhan sudah atur, saudara. Semuanya Tuhan sudah susun berkat kita satu-satu. Tapi kadang-kadang masalah dulu baru berkat. Saudara pernah terima berkat tanpa masalah? Tidak. Selalu masalah dulu baru berkat. Amin. Bilang ke kiri kanan, masalah dulu baru berkat. Saudara, anak SD tidak mungkin bisa naik ke SMP tanpa ujian.
Anak SMP juga nggak mungkin naik SMA tanpa ujian. Saudara juga sama. Kalau saudara mau terima berkat sama Tuhan, ujian dulu saudara. Nggak tahu hari ini saudara ujian bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, waduh. Kalau ujian bahasa Indonesia mah gampang saudara. Ujian agama, apalagi ujian olahraga, seneng. Tapi kalau ujian fisika, kimia, matematika, susah. Tapi justru di kesulitan itu ada berkat. Nah saudara, yang pertama tadi kenapa kita tidak boleh bersandar kepada diri kita sendiri karena pemahaman kita terbatas. Kita hanya melihat satu sisi sedangkan Tuhan melihat keseluruhan. Yang kedua, kadang apa yang terlihat baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Sama-sama katakan, kadang apa yang terlihat baik menurut manusia Daripada apa yang baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Tuhan. belum tentu baik menurut Tuhan. Nah, saudara, poin yang kedua ini, saudara, kadang-kadang manusia banyak kecewa di sini. Saudara mau bilang tidak dan tidak sepakat, saya katakan poin kedua ini manusia sering kecewa di sini. Kadang apa yang terlihat baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Amin. Berapa sering saudara kecewa di sini? Saudara harapkan orang itu bisa bantu kita, ternyata dia tipu kita. Saudara sudah berharap besar dengan apa yang saudara kejar, ternyata jalannya berbalik. Saudara, kadang apa yang terlihat baik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Tuhan. Amin. Contoh hal yang sederhana. Sebelum kita memutuskan untuk menikah, apalagi perempuan, itu punya pilihan tersendiri. Ya, apalagi wanita-wanita zaman sekarang tuh kalau pengen menikah itu speknya setidaknya Korea lah. Ya kan? Yang putih, yang rambutnya belah tengah, yang namanya Kim Jong Un, Kim Jong Kok, Pak Jin Sung, yang kalau ketemu tuh sarangin, ya kan, sarang walet. Meski mana yang merisau, pokoknya kayak gitu deh saudara. Itu tuh impian wanita saudara. Ya, pengennya yang speknya Korea. Tetapi pada kenyataannya seringkali berbalik. Jodohnya bukan Korea Selatan tetapi Korea Utara. Marganya Sinaga lagi saudara. Ya, seringkali berbalik terbalik. Pengennya Korea Selatan yang dapatnya Korea Utara, marganya Sinaga. Tetapi saudara, kadang-kadang kan manusia seperti itu kan, pengennya yang ini, dapatnya yang itu. Ayo udah lah, kalau udah dapat Korea, yang Chinese jadilah yang penting putih. 2 tahun kemudian datang ke gereja, bawa pasangan. Loh ini siapa? Saya mau nikah om. Dari mana? Dari Jawa Timur. Wah, ada Surabaya ya? Kuculali. Dapatnya orang Surabaya. Namanya siapa mas? Mas Bramanto ya? Mas Bram. Pengennya orang Chinese, dapatnya orang Jawa. Hidup itu kadang-kadang sama saudara. Siapa sini sudah menikah? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan saudara. Belum menikah semua saudara. Ibu gembala repot saudara nanti saudara. Tahun depan ini penuh mau nikah di jemaat Tuhan. Siapa sih sudah menikah angkat tangan? Nah, saudara, bagi istri saudara, pria yang kita menikahi sampai hari ini kadang-kadang itu bukan spesifikasi kita. Pengennya yang lebih. Begitupun juga pria pengennya yang putih, rambut panjang, asalkan belakangnya jangan bolong. Saudara, semua kita punya spesifikasi yang rinci saudara. Tetapi saudara dapatnya yang ini. Tetapi bapak-bapak harus tahu, dalam pernikahan tidak ada yang namanya cocok.
Sampai hari ini pun bapak-bapak tetap tidak cocok. Dicocok-cocokin terus saudara. Sampai cocok saudara. Tetapi pada akhirnya saudara, waktu kita pikir, aduh, kok dia ini kok makin hari kok jauh dari jodoh saya sih. Saya pengennya seperti ini, kok dia tuh pengennya seperti itu. Tetapi bapak-bapak harus sadar, sekalipun mungkin istri kita tidak sempurna, sekalipun dia cerewet, tapi kalau bapak-bapak sakit dia urusin. Ya kan? Dari hari ke hari baru kita sadar, oh ternyata benar nih, ini nih memang pasangan dari Tuhan. Saudara, dalam nikah itu setahun itu saudara, wah ributnya banyak saudara. Tetapi hari ke hari saudara dapat berkata dia yang terbaik. Dia ini pilihan dari Tuhan. Memang saudara semuanya tidak cocok, walaupun dia ribut, walaupun dia cerewet, tetapi kalau bapak-bapak sakit dia ngurusin. Semuanya diurusin, diurutin sampai saudara sembuh. Kalau bapak-bapak beda. Udah dia, ibu-ibu sakit dia nggak ngurusin, saudara nggak peduli dia saudara. Ya. Tetapi itulah saudara, dalam kehidupan kita sama saudara. Kadang apa yang terlihat baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Kalau hari ini saudara punya pasangan yang tidak sempurna, itu dari Tuhan. Kalau saudara punya pasangan yang seringkali mungkin mengeluh, yang seringkali mungkin suka ngomel, itu pasangan dari Tuhan. Tidak ada yang sempurna saudara, tetapi Tuhan tahu untuk menyempurnakan hidupmu. Amin. Tapi bersyukurlah Tuhan, saudara, kalau punya istri yang rajin ke gereja, suaminya malas ke gereja, wah bertahun-tahun dia terus berdoa, bergumul, Tuhan hajar dia Tuhan, Tuhan bawa dia Tuhan, kami ikat, kami tinggi dalam nama Yesus. Sampai akhirnya datang ke gereja terikat ya saudara. Saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Makanya saudara harus percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ketika kita mengandalkan akal kita sendiri, kita rentan kecewa, kita rentan salah, dan kita rentan tersesat. Nah, jangan sampai saudara hal ini mengikuti dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan tidak minta kita mengerti segalanya, tapi Tuhan minta kita percaya kepadanya. Amin. 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 Percaya bukan soal tahu semua jawaban, tapi tahu kepada siapa kita bersandar. Amin. Ya, saudara, percaya bukan tahu semua jawaban, tetapi tahu kepada siapa kita bersandar. Firman Tuhan katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau saudara berbeban berat, tidak mungkin saudara bersandar kepada anak kita sendiri. Ya. Setuju? Ya. Karena dia tidak akan bisa menahan sandaran kita, saudara. Dia tidak mampu, saudara. Dia tidak mengerti karena beban kita terlalu berat. Yang harusnya saudara lakukan adalah bersandar kepada orang yang memiliki kekuatan lebih daripada kita. Bersandar itu saudara bersandar kepada orang yang mampu menolong kehidupan kita, yaitu Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara bersandar, itu jangan bersandar di dinding atau tembok-tembok rumah, tetapi saudara bersandar kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara bersandar di dinding, takutnya saudara nyanyi tumpah seair. Saudara nanti takut nyanyi, tapi saudara harus bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan tahu di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada keselamatan, saudara. Makanya dalam Mazmur 62 ayat 9, Mazmur 62 ayat 9, Mazmur 62 ayat 9. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan apa saudara? Setiap Waktu. Setiap hai umat. Amin. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saudara, firman Tuhan ajarkan kepada kita percaya kepada Tuhan setiap waktu. Amin. Jadi kalau saudara, terlebih lagi anak-anak muda,
Kalau punya orang tua yang sedikit-sedikit nyanyi di rumah, setel musik rohani, dikit-dikit setel khotbah, bersyukur. Amen. Berarti orang tuamu tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, saudara, kita perlu mengerti bahwa semakin kita tua, saudara, semakin kita mengerti Tuhan. Amin. Tapi waktu kita muda, kita justru jauh daripada Tuhan. Tapi semakin usia bertambah, persoalan bertambah, kesulitan bertambah, anak-anak makin besar, ya kan? Apalagi kita sudah punya cucu, saudara. Apa yang bisa kita cari selain Tuhan? Amen. Makanya kita perlu percaya kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepadanya, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Amen. Amen. Kehidupan orang Kristen dikenal dengan kita hidup bukan karena melihat, Amen. namun karena Percaya. Amen. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, Amen. tiada lain yang kita andalkan selain Yesus. Amen. Kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, karena kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Amen. Amen. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara, percaya saja tidak cukup, Amen. tetapi saudara harus menyerahkan, memberikan hidupmu, hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Amen. Waktu saudara percaya sama Tuhan, saudara harus memberikan segenap hatimu, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Baru Tuhan bertindak. Amen. Bagaimana Tuhan mau bertindak kalau saudara cuma percaya, tetapi hati saudara masih setengah-setengah? Tidak bakal bertindak, saudara. Tetapi saudara percaya, saudara menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, baru Tuhan bertindak. Makanya jadi orang percaya itu jangan jadi orang percaya yang pasrah, tapi jadi orang percaya yang berserah. Amen. Ada banyak orang percaya hari-hari ini pasrah. Sudahlah aku pasrah bela. Sudahlah aku mati bela. Sudahlah aku ini bela. Sudahlah aku ini bela. Tapi saudara harus jadi orang yang berserah. Amen. Sekalipun situasi sulit, berdoa sama Tuhan. Amen. Datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Percaya dengan hati yang penuh tanpa keraguan. Haleluya. Saudara tahu arti dari mempercayai Tuhan dengan segenap hati? Artinya saudara mempercayai Tuhan dengan tanpa keraguan. Amen. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati saudara. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup kita, pikiran kita, rencana kita, kekhawatiran kita, dan masa depan kita ke dalam tangannya yang penuh kasih dan kuasa. Ini bukan hanya soal berkata saya percaya, tapi soal hidup yang mempertahankan percayaan itu setiap hari. Amen. Jadi saudara, mari saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah keputusan setiap hari. Haleluya. Bukan sekali seumur hidup, tapi langkah demi langkah, kadang tidak mudah, tapi selalu indah. Amen. Saudara harus berjalan terus kepada Tuhan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan, kami musik boleh maju ke depan, singer boleh maju ke depan. Ada satu tokoh dalam Alkitab
selama 12 tahun. Bagaimana perempuan ini berjalan dengan kekuatannya sendiri. Selama 12 tahun perempuan ini selalu berusaha bagaimana caranya dia dapat memperoleh kesembuhan itu dalam hidupnya. Dan kita tahu saudara cerita tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Setiap hari dia berusaha mencari kesembuhan. Baik dia pergi ke tempat tabib, ke tempat dokter, orang pintar, obat-obatan herbal sekalipun saudara yang alami, segala macam cara perempuan ini lakukan dengan kekuatan dia sendiri. Dengan orang-orang yang dia kenal, dia lakukan itu, dia bersandar dengan kekuatan dia sendiri, saudara. Tetapi firman Tuhan mencatat, saudara, hartanya habis. Dia tidak memperoleh kesembuhan, yang ada hartanya habis. Dia tidak punya apa-apa lagi dalam kehidupannya, saudara. Dia putus asa. Tetapi waktu perempuan ini dengar ada Yesus yang akan datang, saudara, perempuan ini punya pengharapan. Dia tidak lagi bersandar kepada kekuatannya, tetapi justru dia mengalihkan kekuatan itu kepada Yesus. Amin. Dia yakin dan percaya ketika saya bersandar kepada Tuhan, saya sembuh. Haleluya. Waktu saya bersandar kepada Tuhan, saya pasti akan mengalami kesembuhan. Amin. Terbukti, saudara, waktu Yesus lewat, dengan iman perempuan ini asal menjamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Amin. Amin. Yang bikin membedakan perempuan ini di antara orang-orang banyak. Orang banyak kan juga banyak, saudara, yang pegang jubah Yesus. Tetapi hanya satu orang saja yang disembuhkan, yaitu perempuan ini. Tidak ditulis namanya siapa, tapi hanya perempuan ini saja yang sembuh. Saudara perlu ketahui kenapa perempuan ini sembuh. Yesus katakan dalam Amsal pasal yang ketiga dari ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Masalahnya cuma di hati, saudara. Kenapa kadang-kadang pertolongan Tuhan belum datang, hati saudara belum sepenuhnya? Kenapa kadang-kadang mujizat belum terjadi, hati saudara belum sepenuhnya? Kenapa kadang-kadang kuasa Tuhan belum turun mengatasi kehidupan kita, masalahnya cuma di hati, saudara? Kalau saudara percaya kepada Tuhan setengah-setengah, mujizat tidak akan terjadi. Sama halnya yang dialami Petrus. Waktu dia lihat Yesus berjalan di atas air, Petrus menawarkan dirinya untuk berjalan di atas air. Tapi masalahnya waktu dia berjalan 1, 2, 3 langkah, dia goyah. Akhirnya dia tenggelam. Hidup kita juga sama, saudara. Kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Waktu saya melayani, pasti saya akan diberkati. Waktu saya melayani, pasti saya akan mengalami kesembuhan. Tapi pada kenyataannya kita tidak mengalami apa-apa. Masalahnya cuma satu, hati saudara belum penuh. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Waktu perempuan ini menjamah jubah Yesus, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan perempuan ini. Amin. Amin. Dan Tuhan berhenti. Dan Tuhan katakan, ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Siapa itu? Siapa dia? Saudara. Saudara hari ini yang mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara yang hari ini akan mengalami anugerah Tuhan. Saudara coba percaya, saudara. Amin. Percaya memang kalau dikatakan mudah, tapi susah untuk dipraktekkan. Tetapi firman Tuhan dengan sederhana katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kalau perempuan ini boleh disembuhkan selama 12 tahun, saudara juga pasti akan disembuhkan. Haleluya. Proses Tuhan tidak akan pernah merugikan kita. Amin. Proses Tuhan tidak akan pernah membuat engkau menyesal. Proses Tuhan tidak akan membuat engkau meninggalkan Tuhan. Tetapi proses Tuhan akan membuat engkau memiliki pengalaman yang indah kepada Tuhan. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri, saudara. Panjatkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Nyatakan setiap pergumulan, nyatakan setiap doa, nyatakan setiap pengharapan, nyatakan setiap doa. Kalau Tuhan sudah berfirman,